وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه للنبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ridwallahi ta'ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa li jami'il a'immati turuqil mu'tabarati nahdiyah wa li jami'il a'immati arba'ati mujtahidin muqallidin wa li jami'il musannifi kutubina khususan musannifi hadzal kitab wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa li jami'i jama'atina alladhina sabaquna bil iman ولجميع أحياء المسلمين والمسلمات وأمواتهم وخصوصا لجميع يا الله أهل الوقف لهذا المسجد مسجد النور. Kita membacakan hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk kita, untuk keluarga kita, untuk para keluarga wakaf, untuk para munfiqin yang mengeluarkan harta di jalan Allah demi kegiatan kelancaran ibadah di Masjid An-Nur ini, semuanya dari segi materi maupun non materi, yang telah mengerahkan semuanya demi kelancaran kegiatan beribadah di Masjid An-Nur yang semoga dirahmati ini. Semoga semua mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Kita, keluarga kita, ahli jamaah kita semuanya semoga selalu diberi tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, ketetapan iman dan Islam, dan kemudahan dalam segala hal. Andaikan pun ada yang sedang ada dalam permasalahan, semoga semuanya dari kita, keluarga kita, di jamaah, warga kita semuanya selalu dipermudahkan oleh Allah untuk keluar dari jalan permasalahan tersebut. Mukhrajah sidq, yaitu keluar dengan jalan yang mudah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kembali ke dalam babak-babak kehidupan, juga dalam babak hidup yang menguntungkan, yang mendatangkan keberpihakan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ya Allah, jika pun ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang diharap tentu tidak kambuh lagi. Amin. Ya Allah, ala hadhihi wa ala nabihi sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sama-sama kita hormati para guru-guru kita semuanya. Wa fi muqaddimatihim, kepada ustaz kita Bapak Ustaz Alhamdulillah, Bapak Ustaz di Pramono, Bapak Ustaz di Iskandar, dan beberapa asatidz lain yang tidak saya sebutkan satu persatu ismul aqram beliau-beliau, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau. Semoga selalu dipanjangkan usianya dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kemudian kepada para kepengurusan DKM Masjid An-Nur, kepada para ahli jamaah, terutama kepada ahli jamaah Majelis Taklim Sabtu pagi, muslimin muslimat, ibu-ibu yang hadir juga, dan semuanya baik yang hadir maupun tidak hadir, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita tentu atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya berkumpul dalam majelis yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimanapun majelis kita, apalagi majelis yang jelas-jelas kita cintai ini, Masjid An-Nur,
Meskipun demikian, majelis-majelis ilmu yang lain tentu karena itu merupakan miniatur surga. Ya udah, itu miniatur surga. Karena riyadul jannah, min riyadil jannah. Itu adalah bagian daripada miniatur surga ya. Ya ini majelis-majelis seperti ini. Hilafah fikir, ya, majelis-majelis ilmu atau majelis ilmu itu adalah bagian dari itu. Ya kita latihan masuk surga ya seperti ini, latihan masuk surga. Kecuali nggak mau latihan ya, tidak sedikit pun simpati terhadap hal-hal begini. Ya Allah, semoga ya minimal kebersamaan seperti inilah, ini yang membuktikan kita itu betul-betul sudah tercatat sebagai calon penghuni tetap surga. Allahumma amin. Ya Allah, sholawat salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Bagian daripada umat itu adalah kita semuanya. Para hadirin jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema bagian akhir daripada tolak. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faslun fi hukmi talaqil hur wal 'abd wa ghairi dhalik wa yamliku az-zawj wa yamliku al-hurru thalathata liqatin. Dengan kita membaca teks atau naskah kitab ini, kita berharap keberkahan dari pencipta kitab ini adalah mengalir kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ya, meskipun langsung tunjuk poin bisa saja, tapi sedikitnya kita membaca itu adalah untuk menggapai keberkahan itu. Faslun fi hukmi talaqil hur wal 'abd wa ghairi dzalika wa yamliku az-zawj wa yamliku az-zawj al-hur 'ala zawjatihi walau kanat amatan thalathata liqatin. Jadi seorang suami wayang memiliki dan memiliki siapa? Az-zawj, seorang suami. Al-hur, yang merdeka dalam arti bukan budak, walau kanat amatan, walaupun mempunyai istri yang berubah hamba sahaya. Salah satu liqatin, memiliki salah satu liqatin, punya hak 3 kali talakan. Wa yamlikul 'abd tatliqatain, kalau seorang hamba hanya punya 2 kali saja, 2 kali talak. Nah, itu saja sebetulnya. Nah, sehingga kita ringkas dulu. Jadi seperti kita ini kan termasuk bukan hamba ya, bukan budak. Itu kita punya talak sampai mencapai 3 kali, maksudnya 3 kali talak batasnya. Tapi kalau seorang hamba hanya 2. Kalau budak itu hanya bisa mentalak 2 kali saja. Tapi kalau orang yang merdeka dalam arti bukan budak itu 3 kali. Meskipun istrinya itu adalah amat itu tadi budak tapi yang perempuan. Dan kalau di sini kan nggak ada itu, sehingga kita konsen ada penekanan pemahaman bahwa seorang suami, ringkasnya saja, seorang suami itu mempunyai hak talak seandainya mau digunakan, dan semoga tidak digunakan, karena al-wadul halal ilallah at-tolak, kan begitu kan kata Nabi, al-wadul halal ilallah at-tolak. Ya, sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah, yang paling tidak disukai itu adalah talak. Ya halal tapi paling tidak disukai sama Allah, al-wadul halal. Ya,
Ya kalau sesuai makna letter atau tekstualnya itu al-ghadi itu kan artinya yang paling membuat murka Allah, kan begitu kan? Yang paling membuat murka Allah, meskipun itu halal kayak gitu. Jadi itu pilihan yang sulit sebetulnya. Tapi syariat itu membuat pintu keluar dari masalah ketika sudah mentok, ketika sudah tidak ada jalan lain, kayak gitu kan. Nah, karena syariat itu ya pada dasarnya kalau dalam fikih itu ada istilah idza taqal amru ittasa'a wa idza tasa'a taqal. Sesuatu itu ketika terlalu lebar, ketika terlalu sempit itu ada peluang untuk diperlebar sedikit kan? Tapi kalau terlalu lebar sehingga seolah terkesan tanpa aturan, ya harus diketatkan kan gitu kan. Jadi lentur seperti itu, fleksibilitasnya itu seperti itu aturan. Itu seperti itu. Itu sumber hukum fikih itu seperti itu. Ya Allah. Jadi yang paling penting itu tadi. Jadi talak itu bisa diucapkan sampai 3 kali. Nah, kemudian wa yasihul istisna'u fi talaq idza wasalahu bi. Pelan-pelan saja kalau ini karena agak lumayan juga. Tapi sedikit saja ya, bagian ini saya mau sedikit saja. Jadi talak itu boleh dengan istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Nah, ya biar jelas seperti ini, makanya ini pentingnya ngaji fikih biar tahu. Karena setiap fikih itu pasti detail. Ciri fikih itu detail. Nah, bedanya dengan kita bisa memahami dari Al-Quran itu terlalu mentah. Bukan Al-Qurannya itu kurang itu enggak, tapi terlalu mentah. Yang mentah apanya? Keilmuan kita gitu. Untuk memahami langsung dari Al-Quran, dari Al-Hadits misalnya. Di Al-Quran ada kafaro itu misalnya, enggak selamanya kan bermakna kafir. Ada kalanya kufur nikmat, kayak la isyakartum la zaidannakum wa in kafartum. Kafaronya di situ kan bukan makna kafir dalam arti non muslim, tapi mengingkari nikmat. Banyak sekali. Ya, banyak sekali makna-makna yang mirip-mirip atau bahkan kadang-kadang bertolak belakang maknanya. Makanya penting ngaji fikih seperti ini. Kayak misal kalau di dalam di dalam contoh ya, kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis hanya menyebutkan misal perintah sholat, perintah zakat. Bagaimana cara melaksanakan sholatnya, kemudian ada ruku. Ruku itu seperti apa? Dan tentu ada definisinya masing-masing. Ya. Sujud itu seperti apa? Terus al-jalsah baina sajdatain atau katakanlah duduk di antara 2 sujud itu yang dimaksud seperti apa segala macam. Nah itu yang mendetailkan itu namanya ilmu fikih. Yang mendetailkan itu zakat misal, zakat itu objeknya apa saja. Terus yang terkena beban zakat itu siapa saja. Terus masraf zakat atau orang-orang yang masuk dalam kategori mendapatkan distribusi zakat itu siapa saja. Itu nggak disebutkan secara jelas sekali. Misal ada miskin seperti apa, fakir seperti itu kan nggak disebutkan Pak Esi. Ya nggak disebutkan. Ini cuma innamas shadaqatul fuqara wal masakin itu, tapi standar masakin, fuqara dan sebagainya itulah yang mendetailkan itu ya melalui ilmu fikih itu. Makanya ini kemudian karena ini jelas ada di dalam masalah hadis itu ya menerangkan tentang ini, sehingga makanya fikih itu kemudian menjelaskan lebih lebar lagi. Yang dimaksud dengan hadis ini apa? Yang dimaksud dengan ayat ini apa? Nah, sekarang sampai pada contoh ini. Wa yasihhu at-talaq bil istithna. Ya. Jadi talak itu sahih sah maksudnya. Sah walaupun dengan istithna. Maksudnya gini contoh. Seorang suami berkata, saya talak kamu 3 kecuali 1. Itu artinya berarti yang terpakai 3 dikurangi 1 maksudnya. Ya, 3 dulu. Atau kan saya talak kamu 3 dikurangi 2. Maksudnya
kalau bahasanya illa, tolak tuki, salasan illa semaini misalnya. Illa itu kan kecuali, ya. Illa kalau la ilaha illallah, tidak ada yang wajib disembah dengan benar kecuali, nah itu illanya itu bermakna kecuali. So kalau sekarang baca Al-Quran bahasanya ada illah itu berarti kecuali gitu. Yang sedikit-sedikit perbedaan seperti itu kan karena kebiasaan. Ya masa ini cerita saya saja atau teman-teman saya yang biasa kadang-kadang sering dilihat gitu. Kita maaf saja, kita itu nggak mengenal kamus sebetulnya Pak. Jangan dikira misalnya kayak gini, saya baca kayak gini itu karena kamus, bukan, karena kebiasaan. Ini untuk motivasi bapak-bapak semuanya, karena kebiasaan. Dengan bapak sering baca Al-Quran, sering baca hadis, bahkan sering mendengarkan seperti ini, kemudian dimasukkan jadi perbedaan kata. Meskipun kayak gitu enggak, nanti dikira misal, wah kita nggak mengandalkan kamus. Jadi karena membiasakan bahasa seperti ini. Saya mengatakan seperti ini bukan dilihatnya cerita saya, bukan, tapi ini adalah motivasi buat bapak-bapak untuk membiasakan, mendengarkan, kemudian langsung dimasukkan sebagai perbedaan kata, perbedaan pemahaman bahasa Arab dan sebagainya. Nah, jadi illa, ghairo, ghairu itu. Nah, jadi kalau ini yang beda ini. Kalau tadi kan Allah tuki saya, kalau ki itu kan kamu tapi perempuan, kalau ka itu kamu tapi laki-laki, jadi gitu. Sama aja ta sama ti, bisa huruf ta sama huruf ti. Yang ta itu buat laki-laki, kamu tapi laki-laki, yang ti kamu tapi perempuan. Tolak tuki salatan, saya mentalak kamu perempuan, maksudnya istrinya itu 3. Illat lain kecuali 2, berarti 3 dikurangi 2 maksudnya. Berarti kalau perkataannya seperti itu yang terpakai otomatis 1. Saya talak kamu 3 dikurangi 2 berarti 1. Saya talak kamu 3 dikurangi 1 berarti 2. Ya. Terus fa'ilis naqrabahu kanat, ya. Salasan. Contoh ini, ka'anti taliqun salasan illa salasan. Nah, tapi bagaimana ketika misal contoh tolak tuki salasan illa salasan. Saya talak kamu 3 kecuali 3. Saya talak kamu 3 dikurangi 3. Batal istighna, tapi yang batal itu batal talaknya atau batal pengecualiannya? Nah, itu kan karena beda ini. Yang kalau tadi saya talak kamu 3 dikurangi 3, itu yang batal seluruh kata-kata itu apa kecualinya saja yang batal, kata-kata kecuali. Tadi jelas batal istighna, berarti yang batal cuma pengecualiannya saja. Berarti tetap berlaku, malah justru 3-nya itu yang berlaku. Karena nggak mungkin perkataan 3 dikurangi 3 duduk samping, ngapain duduk samping? Mendingan nggak usah duduk samping sekalian, diem aja, nggak usah ngomong talak. Daripada sudah talak 3 dikurangi 3. Makanya batalan istighna, yang batal itu pengecualiannya saja. Batalan istighraqihi, fakinal mustaqrab batilun bil islam. Kama qala Imam Al-Bukhari, wa qawmutolak as-salas ini tadi. Faya qawmutolak as-salas wa mahallu butlanihi ma lam yutbihu bi istisna'in akhar. Itu. Ini hanya sebetulnya di sini tentang masalah pengetahuan bahwa kalaupun ada orang main-main seperti itu ya kalau bahasanya talak tetap kepake. Begitu pelan-pelan saja. Wa yasihhu ta'liquhu, ya ini mulai agak seru ini, Pak Ustaz. Ini yang mulai agak seru, kalau tadi sudah agak itu. Yang mulai agak seru. Wa yasihhu ta'liquhu bisifat wa syarti.
Dan talak itu sah ketika digantungkan dengan sesuatu, baik berupa sifat ataupun syarat. Jadi talak itu akan sah ketika dihubungkan dengan sesuatu lah kadang. Contoh misalnya, ini seorang suami berkata, saya mentalak kamu di bulan Desember depan. Itu kan berarti yang disebut namanya sifat. Atau nanti saya talak kamu di pasar Ciracas misalnya. Dan ketika ini akan sah ketika sudah masuk pasar Ciracas, walaupun nggak harus mengatakan lagi, ya sudah, itu sah betul. Jadi hubungan kalimat tersebut langsung berlaku. Sebagaimana tadi, salah satu contoh, saya akan mentalak kamu di bulan Desember. Maka ketika masuk bulan Desember tanggal 1 saja, itu langsung sudah berlaku talaknya. Tidak nunggu, oh nanti Desembernya, kemudian ketika bulan masuk Desember, nanti ya tunggu tanggal 15 misalnya. Enggak, itu langsung berlaku tanggal 1. Ya Desember kan banyak. Kan besok kayak gitu kan. Tadi ada Desember besok kayak gitu. Kayak main. Betul. Iya betul. Jadi yang dimaksud di sini misal di bulan ini misal udah ditentukan bulannya. Gitu. Jadi min zamanin au makanin au ghairihi. Atut laku biwujudnya. Bila qala anti talibun fi syahri kadza. Nah itu kan berarti sudah ditentukan bulannya, tahunnya, yang dimaksud itu sudah jelas. Yang inti pemahaman ini adalah ketika disebutkan bulannya itu, maka yang dimaksud otomatis masuknya bulan itu sudah masuk. Kemudian yang kedua, ini contoh yang dihubungkan dengan sifat, baik berupa tempat ataupun waktu. Ada juga yang dihubungkan dengan syarat. Syarat itu maksudnya misal kalau begini maka kamu tertalak. Sehingga di sini ada contoh, kalau kamu masuk rumah ini, misalkan anti apa? Contohnya, idakhotik fa'anti tolikun. Maksudnya kayak ini misal. Ketika kamu masuk ini, seorang suami berkata kepada seorang istri, kalau kamu masuk rumah ini, kamu tertalak. Atau misal, kalau kamu sampai ke rumahnya si A, kamu terlarang. Tapi dengan sesuatu yang jelas. Itu maksud rumahnya siapa, itu maksudnya jelas. A itu kan maksudnya contoh. Maka syarat ini juga otomatis berlaku. Syarat ini tetap berlaku. Maka ketika apa yang disebutkan di dalam talak yang dihubungkan dengan syarat itu dilaksanakan, maka otomatis juga talaknya jatuh. Maksudnya itu contoh-contoh seperti itu. Terus watolak la yaqwa illa ala zawjatin. Jadi sebetulnya ini wasful istisna dan juga wala sifat atau syarat dan syarat ini ya. Ini tentu ada di dalam hadisnya juga ada. Misal contoh kayak di talak yang dihubungkan dengan sifat dan syarat, fayaqulu li zawjati anta taliqun. Itu di dalam hadisnya itu berdasarkan hadis al-muslimuna inda syurutihim. Al-muslimuna inda syurutihim. Yang namanya seorang muslim itu ketika mensyaratkan sesuatu itu menjadi patokan hukum. Makanya ketika ada sebuah organisasi membuat ADART atau membuat undang-undang, membuat tata tertib, itu ya bagian daripada hadis ini. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu bisa membuat suatu kesepakatan yang dijadikan sebagai syarat. Nah, syarat itu kan sesuatu yang wajib. Nah, kalau mensyaratkan sesuatu itu seperti itu tadi. Kalau kamu masuk rumah ini, maka kamu tertalak, itu otomatis juga berlaku. Ya Allah. Terus kemudian talak itu tidak akan berlaku untuk layak sumat tolak, layak mau tolak qabla nikah.
talak itu bisa berlaku ya kalau sudah nikah. Jadi kalau misal sebelum nikah ngomong kalau saya nanti memperistri si B, katakanlah nanti tertalak, itu ya belum berlaku karena belum ada ikatan pernikahan. Jadi belum berlaku. Wa arba'un la yahrumu talaquhu as-sabi wal majnun wan na'im wal mukrah. Dan ada 4 yang talaknya itu tidak diperhitungkan, yaitu as-sabi, anak yang belum balik, kemudian majnun, orang gila, orang ayah, kemudian orang yang melindur, ego, kemudian orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa tapi tidak bisa melawan, maksudnya ini tidak bisa melawan. Karena kalau dilawan pasti nanti ancaman ya, orang yang diancam, orang yang dipaksa dalam arti itu kan gambarannya itu adalah ketika orang yang memaksa itu ketika nggak diturutin nanti akan diancam, baik itu di penjara, dipukul ataupun dibunuh. Kalau sampai punya ukuran misal, oh ini kalau saya melawan pasti nanti ancaman itu terjadi misal, maka talaknya itu tidak jatuh. Layak komuk tolak, layak komuk tolakuhu. Arba'un la yahrumu talaquhu. Ada 4 golongan yang talaknya itu tidak akan jatuh. Di antaranya yang tadi adalah as-sabi wal majnun wan na'im wal mukrah. Anak kecil, artinya belum dewasa, kemudian majnun, orang gila, mu'ma'alih ayat, kemudian an-na'im itu adalah orang yang sedang dalam posisi tidur. Misal lagi tidur lagi tidur, saya talak kamu, misalnya gitu kan, maka itu nggak berlaku. Saya mentalak kamu, seolah-olah ke istrinya misalnya lagi, tapi posisinya lagi gitu. Ini nggak berlaku. Kemudian mengukur tadi orang yang dipaksa dengan ancaman. Itu masalah talak. Nah, ini sedikit, tinggal kan sebelum ini babnya sedikit, cuma yang penting pelan-pelannya saja. Sekarang kalau sudah talak, nah, otomatis kan tadi ada talak 1, talak 2, talak 3, ada talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i itu talak 1, talak 2 dikatakan roj'i karena masih bisa kembali lagi selama masih dalam masa iddah. Selama masih dalam masa iddah. Dan masa iddah kata-kata masa iddah saja ini nanti otomatis kita harus mengetahui yang dimaksud iddah itu apa. Terus iddah itu seperti apa saja jenisnya, kan seperti itu nanti. Karena iddah itu ada yang bil ashhur, bil aqra, kemudian biwad'il hamil. Ada iddah itu ada kalanya habis dengan cara setelah melahirkan, ketika yang ditalak itu hamil, baik yang ditinggal suami karena wafat ataupun yang ditinggal dicerai murni misalnya. Kalau memang itu sudah hamil kan iddahnya selesainya ya biwad'il hamil, itu setelah melahirkan. Kemudian ada yang dihitung dengan akroh, yaitu perhitungan 1 paket antara suci dan haid. Itu berlaku ya bagi wanita yang masih normal haidnya. Nah kalau sudah enggak normal haidnya ya yang diberlakukan bukan akroh itu, bukan hitungan 1 paket daur antara suci dan haid. Nah kalau itu diberlakukan ya kapan haidnya, karena sudah menopause kan misal, otomatis itu nanti beda. Tapi ini nanti akan ada babnya sendiri. Tapi intinya jadi kita sedang membahas bahwa talak itu tadi ya berangkat dari talak itu ada yang roj'i dan ada yang bain, ya. Ada yang masih bisa kembali dalam masa-masa iddah, ya. Dan ada yang kalau misal sampai talak 3 otomatis tidak bisa kembali kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Langsung saja. Roj'ah ini pasal tentang roj'ah. Roj'ah itu apa sih? Roj'ah itu adalah raddul mar'ah ila nikah fi iddatin tolakin ghairi bainin. Yang namanya roj'ah itu adalah istilah yang dipakai dalam fikih ya untuk mengembalikan ikatan pernikahan seorang istri di dalam masa iddahnya talak yang roj'i, yang bukan bain. Ya, intinya tadi ya sudah sebut.
Jadi kata-kata rujuk lah kalau yang sering kita dengar kan, ya ada istilah rujuk. Kalau di dalam bahasa ini adalah roj'ah. Jadi itu maksudnya yang kita dengar, yang sering kita dengar istilah kita itu adalah rujuk. Rujuk maksudnya apa sih yang dimaksud rujuk? Rujuk itu adalah istilah untuk mengungkapkan, yaitu apa? Mengembalikan ikatan pernikahan seorang istri yang telah tertalak tapi talaknya masih talak yang bisa kembali lagi pada suami yang bukan bain, yang belum selesai talaknya, yang belum habis hitungan talaknya, itu masih bisa dengan cara-cara yang khusus, dengan cara-cara yang sudah ditentukan maksudnya. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini. Artinya berarti ketika seorang suami itu mentalak masih talak satu ataupun talak dua, maka bagi suami itu falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Maka suami itu masih bisa mengembalikan ikatan pernikahan itu selama masa iddahnya itu belum selesai. Terus fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Nah, kalau sampai masa iddahnya sudah selesai, kalau belum dikembalikan, maka ya harus dengan akad yang baru. Cara kembalinya itu dengan akad yang baru, ya otomatis dengan seperti biasa itu, akad-akad seperti biasa itu. Karena telah melewati masa iddah itu tadi. Nah terus rujuk itu bisa tercapai dengan cara apa? Rujuk itu watahsul roj'ah minan natiqi bi alfadhin minha roja'tuki wa ma tasarrafa minha. Jadi rujuk itu kan yang namanya sesuatu kan harus ada kejelasan, ada perkataan yang menggambarkan rujuknya itu. Sehingga rujuk itu ya bisa tercapai dengan cara ketika dalam masa iddah itu roja'tuki misalnya, sudah saya pakai lagi kamu lah istilahnya. Enggak, intinya saya rujuk lagi dengan kata-kata itu saja, itu sudah langsung otomatis rujuk. Dan itu tidak dipersyaratkan harus ada saksi. Kenapa tidak disyaratkan harus ada saksi? Karena ini secara level rujuk itu kan baik. Nah, rujuk itu baik. Ini mengembalikan sesuatu yang sebetulnya harusnya tetap ada. Gitu. Jadi makanya di sini kata-kata wa yusannul ishhad 'alaiha khurujan min khilafi man awjadahu wa inna lam yajib li annaha fi hukm istidamatin nikah. Jadi kenapa tidak diwajibkan harus ada saksi? Ya sunat iya dianjurkan bolehlah, tapi nggak wajib harus ada saksi. Yang penting sudah ngomong sama istrinya bahwa saya rujuk denganmu, itu sudah cukup, ya sudah cukup. Karena alasannya itu tadi, karena ini kan mengembalikan sesuatu yang seharusnya di antara keduanya itu memang masih berlangsung tadinya saja. Karena ada kecelakaan sedikit saja mungkin, karena salah ngomong, salah sikap, sehingga kemudian emosinya tidak bisa dikendalikan, sehingga mungkin kadang-kadang itu orang terlanjur kebablasan mengucap talak misalnya, kan? Sehingga masih ada ruang. Syariat itu masih ada ruang, memberikan ruang dua kali. Yang tiganya itu kan langsung habis maksudnya. Makanya at-thalaqu marratan itu di Al-Quran kan seperti itu. Artinya karena kalau sudah tiganya itu habis sudah. Nah, ya yang tiga itu atau yang talak terlanjur sampai tiga itu masih bisa kembali apa tidak? Nah, itu kan. Fa in talaqaha thalathan lam taqulla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'in. Kalau seseorang suami telah mentalak seorang istri habis sampai tiga, itu tiga habis, itu tidak bisa kembali lagi seorang suami kepada istri itu kecuali dengan adanya 5 syarat. 5 syarat ini harus terpenuhi baru bisa kembali lagi. Yang pertama, ahaduha inqita'u iddatiha minhu. Yang pertama, iddahnya ini suami A, misalnya suami yang namanya A, itu ketika mentalak seorang istri, mentalak sampai 3, talak 3, talak yang habis, itu
Setelah ditalak maka istri ini harus menyelesaikan iddahnya dulu karena sudah talak 3. Iddahnya misal kalau yang 3 bulan, kan ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang sampai melahirkan misal. Pokok itu intinya iddahnya katakanlah misal kita bikin rata-rata katakanlah buat bayangan 4 bulan, maksudnya 4 bulan 10 hari itu tadi misal. Jadi seorang istri itu, ya, ini buat kenapa? Seorang istri itu setelah ditalak, ya sudah harus melewati 4 bulan 10 hari itu. Ini salah satu contoh model iddah. 4 bulan itu baru orang itu yang kedua. Yang kedua, watani tazwijuha biwali. Maka seorang istri itu kalau mau kembali lagi harus pernah melewati nikah sama yang lain dulu yang kita kenal atau yang Bapak Ustaz tadi mengenal dengan istilah muhalil. Jadi istri itu harus nikah dulu dengan lelaki yang lain. Nah, lelaki lain itu yang ketiga wasal itu duhuluhu ailwail biha wa isoban Tuhan. Yang ketiga suami yang kedua itu harus makai dulu. Bukti dong bandar. Harus pakai dulu, nggak boleh cuma dinikahin gitu nanti apalagi sampai perjanjian udah dinikahin nanti saya lepas lagi kok. Nah ini memang repotnya di sini. Biasanya kalau udah dipakai dua-duanya sayang biasanya. Dua-duanya sayang. Nah di sini inilah penjerangan buat suami yang pertama itu tadi. Ini efek penjerangan kan karena kan adanya muhalil itu ya. Itu kan salah satunya adalah buat efek jerah itu tadi. Coba kalau bisa lihat yang pernah di istri itu kemudian dipakai orang lain, ya gitu kan. Apalagi kan ada masalah serius misalnya kayak gitu. Itu mau kembali saja itu prosesnya sedemikian itu. Artinya harus ada syarat dipakai dulu. Dipakainya ya harus benar-benar dipakai itu. Makanya duhulu duhulul ghairi biha wa isobat. Dan yang dipakai itu ya harus, nah jadi kalau ngaji ya Pak, saya sebut saja, ya harus yang depan itu yang dipakai. Ini paham ya? Yang dipakai yang depan itu. Artinya kan ada, bisa yang penting udah katakanlah apa istilahnya rangkulan saja belum atau ciuman enggak, yang itu ya harus dipakai. Yang depan nggak boleh misal dari dubur misalnya gitu, model-model yang aneh-aneh kan ada dubur ataupun cuma pahanya saja yang dipakai. Enggak, jelas-jelas ini disebutkan bi ayyurija hasyafatahu au qadraha min maqtu'iyah bi ubulil mar'ah. Ubul itu depan ya, depan pintu depan ya, pintu depan itu harus dipakai. Labi duburiha, ada lagi yang lagi bisyartil intishari fil raka. Dan makanya itu dengan syarat yang punya laki-laki itu benar-benar jaga itu, benar-benar tegang wadah. Intishar itu kan maksudnya tegang, ya bahasanya itu silakan dibayangkan sendiri lah. Itu intishar itu ya pokok mengeras. Jadi nggak boleh cuma ditempelin saja kayak gitu, misal apalagi misal nggak mau bangun kayak gitu, cuma ditempelin doang, ya itu belum dipakai sama aja kan belum pun. Walaupun ini ya Allah ini namanya ngaji tapi tadi kira gimana kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ada orang yang masih duduk tapi bisa keluar. Gimana bingung kayak ngomongnya. Tidak berdiri tapi bisa keluar, misalkan ada saja gitu. Kan bisa saja seperti itu. Nah, itu belum cukup kalau misalnya ini laki-lakinya cuma tempel saja, enggak berdiri itunya tapi keluar. Nah, itu belum mencapai itu kan. Karena syarat ini tadi yang ketiga adalah dukhulul ghair ya. Dukhulul ghair, dukhuluhu biha wa isobatuha. Isobatuha itu udah dipakai. Kena istilahnya bahasanya, kena itunya kena. Nah, itu udah berapa bulan? Nah, makanya itu bisa diincar tadi ya, setelah dicerai
ini ngomong suami yang pertama, setelah dicerai itu harus melewati 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari tidak bisa langsung kembali, harus nikah dulu sama suami lain, katakanlah lelaki lain bahasanya, sehingga nanti jadi suami istri, terus harus dipakai dulu. Nunggu 4 bulan 10 hari saja udah lama, dipakainya tambah lama. Terus dipakai sama-sama nyaman, misal sama-sama nyaman, dia nggak mau lepas, malah dua-duanya merasakan, atau yang istri misal merasakan, wah masa aja lebih enak ini, misal aduh ini udah tanda-tanda ini udah nggak bisa lepas. Jadi jangan harap lagi, sudah berarti yang pertama kan sudah puas. Jadi itu beberapa kasus seperti itu. Tidak boleh sebenarnya. Iya, kalau dibilang sebetulnya, kalau dipikir dengan logika itu sebetulnya jangan sampai jadi gitu. Sebetulnya karena syaratnya itu sangat ketat. Itu baru 3 loh. Keempat, yang keempat. Bainunatuhum. Nah, kemudian kalaupun misal kemudian wah ini ditunggu 4 bulan, harus nikah dulu sama lelaki lain, dipakai selama 10 tahun misalnya. Selama 10 tahun. Itu pun kalau kemudian ditalak sama suami yang kedua. Sudah pun ditalak, talaknya harus talak yang 3 itu oleh suami yang kedua. Talak bainunah. Talak bain, talak bain, sudah talak bain. Setelah ditalak itu kemudian boleh belum kembali lagi? Boleh suruh kembali, boleh belum? Belum boleh, harus iddah lagi, harus iddah lagi. Nah, tambah misal 4 bulan 10 hari lagi misal. Aduh, berapa tahun itu udah 15 tahun kayaknya udah. Keburu punya sendiri nggak bisa dipakai antara udah kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi yang keempat itu harus ditalak, ya, dan talaknya talak yang bain. Yang kelima, inqidha'u iddatiha. Yang kelima itu iddahnya, yang iddah talaknya yang suami yang kedua juga harus habis dulu. Dan mungkin itu secara mendasar yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin harus ada yang dipertajam, dipersilahkan, kalau enggak langsung ditutup.